Selamat malam Pak Anies. Saya Andre, kebetulan beberapa waktu lalu pernah diamanahkan jadi Ketua Komisioner Lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan begitu banyak kuasi lembaga negara ini, salah satunya yang menarik adalah di antara KPK, KPU, ada KPPU. Nah di gedung KPI itu ada namanya KPPU, teman-teman swasta itu datang ke saya waktu itu curhatnya simpel aja Pak. Karena ada persaingan usaha katanya. Apa itu salah satunya? Mereka melawan negara, State Enterprise, BUMN. Katanya mereka BUMN terlalu memonopoli, terus banyak hal-hal teman-teman di daerah merasa banyak proyek-proyek menengah pun dikerjain oleh teman-teman dari BUMN dan tidak dilunasi sehingga bikin mereka semakin dari menengah turun lagi ke mikro bahkan titik nol. Nah data-data ini kemudian kami akurasi lagi dan ini dititipkan. Topiknya bukan penyiaran, tapi topiknya adalah Pak Anies masalah peran BUMN dan swasta. Kalau saya memahami sebagai regulator negara, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, fungsi BUMN itu adalah untuk mengerjakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta. Namun kenyataannya kalau kita lihat fakta data, sering terjadi adanya penugasan dan monopoli di BUMN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wow. Ini undang-undang dilahirkan pasca reformasi, dia semangatnya masih pensalah rakyat nih Pak Anies. Ya. Nah tentu muncul larangan Nomor 5 Tahun 99. Ya. Artinya lembaga kuasi kayak kami, KPI, KPU, KPK, semua habis 99. Tujuannya baiklah untuk pro rakyat. Ya. Tapi ini pertanyaan yang dititipkan banyak sekali nih Pak Anies, ada 60 titipan. Tapi saya coba menjadi satu epicentrum pertanyaan. Bahasanya bagaimana bahasa Pak Anies menguatkan yang lemah, bukan melemahkan yang kuat kan. Ya. Mengingat keberlanjutan usaha menjadi tolak ukur kami, pertanyaan cuma satu, bagaimana strategi Pak Anies untuk memberikan kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta, membentuk ekosistem yang sehat, yaitu sehat secara lahir, sehat secara batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih curhatan banyak orang nih Pak. Jadi bagaimana, keduanya itu yang rumit itu. Bagaimana supaya ada kesempatan yang sama, tidak penunjukan dan juga memberikan kesempatan hanya kepada BUMN. Silakan Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Pertama tentang BUMN itu sendiri. Saya ingin sampaikan barangkali lagi value-nya ini. Apa sesungguhnya negara? Negara ini punya dua tangan. Satu adalah birokrasi, dua adalah korporasi. Tapi dua-duanya adalah tangan negara. Tugasnya apa? Melakukan pembangunan. Birokrasi melakukan pembangunan, korporasi milik negara juga melakukan pembangunan. Jadi korporasi milik negara itu tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi dipandang sebagai institusi untuk melakukan pembangunan. Jadi ini dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau ini dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada konflik of interest. Di satu sisi regulator, di sisi satu lain adalah market player. Maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan market player yang miliknya dia. Betul tidak? Nah, menurut saya di sini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi. Bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan, seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada Dinas Perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT, kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, dia mau melepas aset aja susah. Karena ada aturan in-bank dan lain-lain yang rumit. Tapi ketika ini menjadi korporasi, dia ambil aset mudah, lepas aset mudah, hire mudah, fire mudah.
Dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi. Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini. Oke? Kenapa? Ya salah satu sebabnya karena yang ditugaskan di BUMN hampir selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sektornya, karena filosofinya tidak diberikan. Itu saya sampaikan tadi. Kalau berada di national leadership, tunjukkan filosofinya. Supaya orang bekerja dengan filosofi yang benar. Sehingga bekal korporasi yang dibawa, dipakai untuk menjalankan nilai yang betul. Dan ini bukan kata Anies, ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN di Republik ini. Dan ditegaskan di dalam undang-undang tadi. Bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta. Nah, itu menurut kami yang harus dikembalikan. Sehingga tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan. Bukan tekanan pada peningkatan profit. Lalu pertanyaannya, negara dapat pendapatan dari mana? Negara dapat pendapatan dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar. Itulah pendapatan kita. Bukan dari BUMN ini sendiri. Nah, lalu di mana letak harus BUMN? Satu adalah lokasi yang tempat-tempat yang strategis, yang menyangkut kepentingan nasional. Di situ tidak bisa dihilangkan peran negara ada. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu pertahanan, industri-industri pertahanan, apakah industri-industri strategis. Nah, di situ ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN, walaupun menguntungkan, tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional. Lalu yang selebihnya berikan ruang kepada pasar, untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu kira-kira begini, ada demand di masyarakat, biarkan private sector yang memberikan supply. Okay. Tapi kalau kemudian ada kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Okay. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi. Di mana? Itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan. Karena financially not visible, economically not visible. Nah, kalau financially visible, let the market operate, let the market dominate. Gitu kira-kira begitu. Oke. Jadi ini menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak. Jadi kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya. Okay. Dan kemudian yang tidak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita. Luar biasa. Ya. Okay. Supaya prestasi menentukan posisi, bukan koneksi menentukan posisi. Kita kasih aplaus ya. Ya Pak Anies, ini ada pertanyaan berikutnya supaya nih. ordal-ordal selesai Pak, kira-kira gitu.